Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Rafiatun, NIM 3517003. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Keluarga Islam Ideal tentang Pramini Research saya berjudul Tujuan Membangun Rumah Tangga Perspektif Al-Quran dalam Bimbingan Penyuluhan Islam. Nah, yang pertama adalah mengenai bab pertama itu mengenai membangun rumah tangga. Pertama ada pengertian rumah tangga menurut bahasa dan istilah. Nah, yang pertama itu ada pengertian rumah tangga sendiri. Rumah tangga itu secara bahasa adalah yang berkenaan dengan keluarga, dan secara istilah adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Lalu yang kedua, subbab yang kedua yaitu mengenai deskripsi membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga atau pernikahan adalah sebuah ikatan atau perjanjian yang memiliki tata cara dan proses. Tentunya dalam pernikahan itu ada yang namanya perjanjian ijab dan qabul. Lalu bab yang kedua yaitu mengenai tujuan dalam membangun rumah tangga. Nah, yang pertama ada ayat-ayat yang menjelaskan tujuan pernikahan. Pertama yaitu terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini dijelaskan bahwa menikah itu adalah tujuannya agar kita merasa tentram. Dan Allah itu telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah itu juga dengan tujuan yang diniatkan ibadah dan untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi saat kita ingin menikah, tujuannya kita adalah harus menikah untuk ibadah, supaya di dalam pernikahan itu kita tidak ada pertengkaran yang bisa menimbulkan perceraian. Nah, yang ayat yang kedua yaitu ada Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita ingin menikah, jangan tunggu kita mapan terlebih dahulu, karena pada saat nanti kita menikah itu rezeki kita akan ditambah, karena menikah itu nantinya bakal mempunyai istri dan pastinya ada tanggung jawab, apalagi nanti kalau sudah mempunyai anak. Nah, tanggung jawabnya pasti akan lebih bertambah lagi. Jadi jangan takut jika kita belum punya apa-apa. Nah, tujuan kita kalau misal kita menikah itu karena memandang harta,
kekayaan, rupa, pasti pernikahan itu tidak langgeng karena harta itu bisa habis, harta juga bisa dicari. Tapi kalau misalkan kita menikah karena Allah lillahi ta'ala, pastinya Allah nantinya akan membantu kita pada rumah tangga kita. Allah pastinya akan selalu ada dalam rumah tangga kita, dan rumah tangga kita pasti akan menjadi adem, ayem, harmonis ya. Terus yang ke subbab yang kedua subbab kedua di bab kedua, yaitu ada ayat-ayat yang menjelaskan pernikahan adalah misyakon golidon. Nah, misyakon golidon ini adalah sebuah ikatan atau perjanjian ya. Jadi yang pernikahan itu kan ada ijab kabul. Nah, di ijab kabul itu kan pasti ada perjanjian, kayak saya terima nikahnya, itu berarti seluruh tanggung jawab orang tua dari si perempuan ini sudah beralih ke suaminya. Nah, ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 21, yang artinya bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk menikah, jangan sampai kita dengan mudahnya memutuskan untuk bercerai, karena perceraian sendiri itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu di bab ketiga yaitu ada tentang bimbingan penyuluhan Islam dalam membangun rumah tangga perspektif Al-Quran. Nah, di sini bab yang pertama yaitu bimbingan penyuluhan Islam pranikah untuk calon pengantin. Jadi untuk yang mau menikah terus sebelum menikah sebaiknya mengikuti bimbingan pranikah untuk calon pengantin. Agar si calon pengantin ini mengetahui sebenarnya apa tujuan dari menikah itu, terus bagaimana nanti kehidupan rumah tangga itu yang menurut agama Islam ya. Di sini bimbingan pranikah yaitu proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ya, jadinya seperti itu. Terus sebab yang kedua yaitu bimbingan penyuluhan Islam untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, untuk itu bimbingan penyuluhan Islam untuk menjaga keutuhan rumah tangga yaitu bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan rumah tangga untuk menjaga keutuhan keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, setelah kita menikah pun kita masih perlu bimbingan penyuluhan Islam juga ya tentunya, agar pondasi dalam rumah tangga itu semakin kuat, agar suami dan istri juga terhindar dari percekcokan atau kesalahpahaman yang timbul di dalam sebuah rumah tangga. Sebenarnya percekcokan ataupun perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja karena dalam berumah tangga itu kan dalam satu rumah ada perbedaan, maksudnya ada pemikiran yang berbeda. Nah, di mana pemikiran yang berbeda itu seharusnya dijadikan satu agar menjadi hal yang sama seperti itu. Nah, lalu di bab
berikutnya ada temuan penelitian pustaka. Dari berbagai literatur di atas ditemukan bahwa menikah bukan hanya mengikuti tren saja, apalagi sekarang tuh kan masih ngetren tuh nikah muda, nikah asal main nikah aja, nggak tahu tujuan menikah itu apa. Tapi juga harus senantiasa memiliki tujuan yang benar. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, untuk tujuan menikah itu untuk beribadah kepada Allah dan ingin membentuk keluarga yang harmonis serta terhindar dari zina. Jangan takut jika menikah masih sedikit rezeki kita, karena setelah menikah pasti Allah akan memberi dan menambah rezeki kita lebih. Dan bisa dilihat kasus banyak perceraian artis yang nikah baru beberapa bulan, bahkan beberapa bulan saja mereka sudah mengalami perceraian, dan faktor perceraian itu pastinya banyak. Salah satunya mungkin tujuan menikah yang salah ya, menikahnya ingin memuaskan nafsu ataupun menikah asal-asalan, jadinya kita belum siap untuk menikah. Nah, di sini ada juga orang-orang lain seperti misalkan Bapak B.J. Habibie itu rumah tangganya langgeng sampai maut memisahkan. Itu juga karena mungkin tujuan menikahnya itu udah benar karena Allah, karena ingin beribadah, mengabdi kepada Allah. Jadinya pernikahannya langgeng sampai maut yang memisahkan mereka. Nah, berikutnya ada kritik. Jadi kritik saya terhadap pembahasan ini yaitu ternyata banyaknya angka perceraian di Indonesia disebabkan oleh tujuan menikah yang salah. Orang menikah tanpa tahu tujuannya itu apa, makanya banyak terjadi angka perceraian tinggi di Indonesia. Terus yang kedua adalah tujuan menikah yang salah, biasanya disebabkan oleh orang yang pemahaman agamanya kurang. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di atas ya. Kalau misalkan kita kurang dalam pemahaman agama, kita hanya nikah asal-asalan, pasti nanti rumah tangga kita tidak harmonis ya. Nah, saran saya adalah sebaiknya sebelum menikah mengikuti bimbingan pranikah agar kita mengetahui apa sebenarnya tujuan kita menikah, agar nanti keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Terus yang kedua yaitu sebelum menikah diberi pemahaman agama yang mendalam. Nah, dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa jika kita ingin menikah, seharusnya kita perbaiki dulu niat atau tujuan kita untuk menikah. Menikah itu apa? Jangan sampai setelah menikah justru kita mengalami perceraian yang paling dibenci oleh Allah. Sebisa mungkin pasangan pengantin yang ingin menikah harus mengikuti bimbingan pranikah untuk bisa paham lebih dalam tentang pernikahan itu apa, agar nanti pada saat sudah berumah tangga bisa menjadikan keluarga harmonis ya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya butuh kritikan dan saran dari Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.